Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Surya Buana dengan NIM 2105012530088. Kali ini akan mengerjakan tugas keempat SolidWorks. Jadi kita suruh gambar ini. Ini V-block clamp. Jadi fungsinya tuh kayak buat nahan benda bulat. Ini nanti di ujungnya tuh kayak ada mesin apanya bubutnya gitu loh buat motong atau ngelakuin sesuatu. Ini kita ada 4 part ya. Ada V-blocknya, clamp, murnya, sama si objek yang ditahan. Dan ini gambar 2 dimensinya. Jadi kita langsung aja ke SolidWorks. Pertama kita mau bikin si blocknya dulu, latihan V-blocknya. Kita bisa ke front plan. Kemudian kita lihat karena dia kanan kiri simetris, saya mau bikin mirror aja ya. Jadi ini ke sampingnya 70 bagi 2, 35 ya. Di sini 35, terus naiknya 25, terus dia ke dalamnya 8, ini 10, ini rata, aduh. Oke, dan naiknya total 75, 75 dikurangin 25 kan 50, dikurangin 10, 50 dikurangin 10, 40. Di atasnya lebarnya 4. Oke, selanjutnya biar make sure aja. Lah 75. Bayangin 75 benar. Nah, escape nggak usah, nggak apa-apa. Selanjutnya di sini kita bikin center line-nya dulu buat patokan. Dan kemungkinan ini kan sudutnya kayak 45 ya. Kemarin saya baca atau salah lihat ya mungkin. Kayak 45. Karena sudutnya tuh bagus. Jadi kemungkinan 45. Jadi ini kita tarik aja. Ini. Udah. Terus buat garis bantunya kita tarik garis ini. Oh enggak usah. Kita bisa smart dimensionnya dari ini ke sini aja. Karena 45 tuh ke arah manapun dia sama. Oke. Udah ini udah 45. Checklist. Ini bisa kita hapus. Kemudian dia tuh ada turun dulu 4 sebelum sampai di 45. Terus di sini kita bisa tarik aja dulu. Karena ini 10 kita bagi 2 jadinya 5. Terus kita naik. Terus potongannya baru kita hapus. Nah, selanjutnya ini bisa kita jadiin 4. Jadi 4. Jangan turun dong. Ini hapus saja. Kita jadiin 4. Terus udah jadi. Kita copy semua. Terus mirror entities terhadap center line, checklist. Langsung kita extrude. Kita ke mid plane aja ya. Oke, selanjutnya ketebalannya 60. Setelah itu kita ke front plane sini. Kita bikin tonjolan ininya. Dia tingginya 15. Oke, kita bikin dulu.
lebarnya diameter 30 kan, artinya 15 lebarnya. Tingginya 15. Terus kita bisa extrude ini blind aja. Panjangnya di 40. Oke. Terus kita lihat dia kan ngebulet ya. Dan ini lebarnya 15. Jadi kita bisa tahu kalau fillet di sini tuh area 15. Nah, checklist. Lalu kita cut top plan. Kita bisa lihat di sini. Ini kan karena pakai filletnya, kalau kalian lihat ini simetris ya. Artinya dia tinggi sama panjangnya itu sama. Artinya di sini untuk lingkaran luarnya dia tuh harus 15. Jari-jarinya 15 dikurangin 3. Berapa tuh? 12 di 24. Terus yang bagian dalamnya diameternya 11. Enggak usah lah, ntar aja. Terus di sini kita extrude tingginya 3. Selanjutnya bisa kita fillet bagian sini ke 3 biar dia simetris kanan kirinya. Baru kita ke top plan lagi buat lingkaran yang diameternya 11. Checklist, terus kita bisa extrude cut through all. Sip. Oke, selanjutnya kita bisa mirror bagian ini ke belakang sini ya, dengan cara mirror aja ini. Kemudian delete dulu face to mirrornya front plane. Kemudian apa yang di mirror ini. Kemudian kita mirror. Oke. Selanjutnya kita mirror lagi apanya ininya ya. Delete aja. Kita mirror ini sama ini. Sama ini. Oke, udah karena fillet yang nggak tahu nggak bisa di mirror, kita mirror manual aja, cepet juga kok. Ya udah, ini kita gambar lagi ukuran 11, langsung di extrude cut. Oke, bagian satunya udah jadi ya, V-blocknya bisa kita simpan dulu. Tapi dulu ini tugas 4. Nah, ini bagian V-block. Oke. Selanjutnya kita mau bikin part kedua, yaitu clamp. Kita langsung aja bikin. Kita mau bikinnya dari sisi depan aja ya, biar bisa tinggal di extrude. Jadi kita front plane, tarik garis vertikal. Dia tuh tingginya totalnya 105. Jadi ya udah, tarik aja 105. Lebarnya 94. Terus di bawahnya 17. Naiknya 8. Kemudian tadi kan ini di atas udah diketahuin ya lebarnya 10, jadi kemungkinan ini 10 juga. Nah ini kan kalau kita tarik sampai ujung 17, maksudnya 7. Naik
Ini 97 dikurangin 10, 87 dikurangin 10, 74. Ini 17. Oke, udah selesai. Di sini bisa kita fillet setelah atau sebelum, cuman yang lebih enak sebelum ya. Fillet dengan R-nya 10. Kemudian kita bakal ini juga nge-chamfer bagian ini ya. Chamfernya 10. Oke. Selanjutnya tinggal kita extrude setebal 24. Ininya mid plane aja. Sama aja sih ini karena nggak kepake juga. Kita top view-nya. Kita bakal bikin low buletan. Diameternya 10. Nanti terus dikasih ulir. Oke. 10. Extrude cut through all. Selanjutnya bisa kita ke wizard, hole wizard, thread. Oke. Kita pilih ininya, ini. Nah terus ini yang nggak usah belain, ini up to selection ke bagian sini. Offset dikit boleh lah. Offsetnya reverse. Terus di sininya mid metric die cut thread ukurannya M10 125. M10 125. Oke, selanjutnya langsung aja kita checklist. Extrude. Nah, ya udah, nggak apa-apa. Kita lihat ini kan pada lewat-lewat. Kita potong aja. Yang penting kena semua dah. Salah ya, harusnya extrude cut ya. Sorry. Oke, udah rata dan udah jadi. Kita Ctrl S, kita namain clamp. Clamp dia pakai apa? S apa enggak? Clamp biasa ya. Clamp pakai P. Clamp. Selanjutnya kita bisa gambar lagi. Part nomor 3 silinder bulatnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada perdebatan ya, ini ada lubangnya apa enggak? Ada lubangnya apa enggak? Cuman dari apa? Pemahaman saya kan mur tadi kan buat nahan ya. Kalau bendanya berlubang ya nggak ada gunanya juga buat nahan kan. Jadi saya bakal gambarnya nggak berlubang. Oke, kita bisa ke right plane aja. Tadi kan pada gambarnya dari front plane. Karena ini kita bakal dari samping. Jadi pertama kita buat panjangnya dulu. Totalnya berapa? 94. Selanjutnya diameter paling luarnya tuh 70 bagi 2, 35. Ketebalan ininya 14. Turunnya ini nggak disebut ya berapa. Jadi ya udah kita ini dulu sampai sini. Terus diameter yang selanjutnya yang di sini tuh
dia 50 25. Terus kita tarik ke sini, jarak dari sini itu 10, artinya 80, ini 70. Nah, ini kedalamannya bebas mau berapa, coba 5 dulu deh. Trim. Terus kita bikin lagi buat yang ini 8 tebelnya, lebarnya tuh 35. 35 bagi 2 kan 15, 17 setengah. 17 setengah, ini lebarnya 8, turun. Terus ada lagi lebaran di dalam, itu gampang tinggal di extrude aja ntar. Oke, kayaknya ini 8 juga udah cukup bagus ya. 5 udah cukup bagus. Ya udah close enough lah, cukup. Selanjutnya kita bisa extrude ini terhadap garis ini. Trim aja. Jujur agak kaget. Ini revolve. Nggak usah maketin. Kenapa maketin fitur sih? Terus kita ke stok, ke bagian atasnya, lubang tengah itu 15. Terus nice. Udah jadi, ini bagian komponennya ya. Ctrl S, komponen. Terus selanjutnya kita akan membuat clamp screw. Karena dia posisinya vertikal, jadi kita dari front plan juga nggak apa-apa. Di atasnya lebarnya dia 20, tapi karena saya bakal pakai mirror, jadi di ini 10. Terus turunnya 15, kesininya kan 10, terus di sini 8, artinya ini ya 4 kan, jadi di sini 6, turun ke sini ya 16, 65 dikurang 15 kan 55 kurang 5, 50. Selanjutnya udah kita naikin, terus bisa kita revolve center line-nya. Ini udah jadi. Di sini kita kasih chambernya 1 ya, C1. Terus karena di sini kita lihat datar, jadi ini yang nggak kita chamber bagian bawahnya, tapi kita langsung aja pakai hole wizard. Nggak, harusnya pakai yang bawah, thread. Oke, terus ini atau ini offsetnya 1, ini nggak up to tapi blind, dia 41.
terus offsetnya offsetnya kita nyalain, tapi kita revert arah offsetnya, jadi dia kita balik arah offsetnya, jadi dia tembus ke bawah. Selanjutnya kita udah pakai metric tab ya, metric tab, terus aduh ini kenapa error, sabar. Oke, jadi itu ke cancel, gak apa-apa. Ini kita buat ulang threadnya. Ditandain bawahnya metric tab, blind 41. Baik. Bentar ya, nunggu dulu. Ini gara-gara ganti ke inch tab nih, jadi dia agak kayak berat lah. Aku nggak ada pilihannya. Kita ulang aja, sorry mas. Oke. Offsetnya ke bawah, terus metric tab ukurannya M10 125. Terus ya udah sebelah saja. Dan udah jadi. Nah ini kan ada berlebih ya. Jadi kita bisa ke front plan aja. Kita pencet ininya. Kita buat garis baru sepanjang 50. Terus bisa kita extrude cut. Sip. Jadi halus bawahnya. Oke. Artinya ini dia maunya partnya namanya screw. Clamp screw udah selesai. Selanjutnya kita tinggal assembly. Buka 5 menit, semoga bisa ya. Kita blok semua. Ini kita browse. Oke, kita open. Sini. Terus ini kita float dulu, ini kita fix. Karena ini yang bakal jadi patokan, ini yang bakal digeser. Terus ya udah ini cepet aja. Ini kita match sama ini. Enggak gitu. Jadi ini kita ke match, terus ke advance langsung, kita ke width, pilih ini
sama ini, terus lebarnya ini sama ini. Selanjutnya kita checklist dan pilih width lagi. Untuk lebarnya pilih ini sama ini sama ini. Nah, dia artinya cuma bisa naik turun. Nah, karena sebenarnya sistemnya kan harusnya ini ngencengin ke sini. Jadi kita satuin dulu ini ke mechanical, ke screw, terus kita zoom ini ke bagian sininya. Dua kali kita make, nah ini bakal kita satuin. Jadinya dia harus diputar untuk maju mundur. Ini kita kalau udah, ini kita fix dulu, cobain buat muter. Nah, kan udah bisa kan naik turunnya. Oke, udah bagus. Artinya ini bisa unfix. Terus, nah sebenarnya kan dia harusnya naik turun ya, karena ini nabrak-nabrak, tembus-tembusan. Dan kemarin saya udah cari caranya supaya nggak nembus-nembus, itu masih belum nemu. Jadi saya ngakalin buat mat-nya kita bikin nempel aja. Jadi ini posisi paling kencengnya ya. Posisi ketika jepit banget. Ini sama ini. Oke, dia udah nggak bisa naik. Terus kita multi. Ini kita jepitin ke sini sama sini. Oke. Terus bagian kita ke bagian advance buat assembly width-nya di sini sama ini sama ini. Nah, ke tangannya delete dulu ya. Oh ini kayaknya dia karena dua-duanya fix ya. Enggak ding, satunya udah float. Jadi yang tangan ini kita delete dulu. Harusnya dia bisa naik turun. Kemudian kita make face yang bulat, terus ini sama ini. Dan terakhir untuk kencengin-kencenginnya, ini kan tembus ya. Jadi saya akalin aja biar nggak kelihatan nembus. Atau ini ketika posisi lagi jepitnya, ini saya satuin. Ini bagian ini dan ini. Dan dia udah jadinya ngefix. Oke, jadi begini tampilannya ketika posisi paling tegang, posisi paling jepit dari tugas SolidWorks ke berapa ini, keempat ya. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.